Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai memperluas pasar dengan pendekatan psikografis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maharani Zara dengan NIM 07. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan psikografis dan segmentasi demografis dalam pemasaran. Saya Selvi Amalia Rohmawati dengan NIM 015. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendekatan psikografis dalam memperluas pasar. Saya Aulia Cantika dengan NIM 26 menjelaskan identifikasi karakteristik psikografis konsumen. Saya Mauda Aulia Putri dengan NIM 39. Saya menjelaskan tentang penerapan pendekatan psikografis. Jangan lupa tonton sampai habis ya dan pahami materi dari apa yang kami sampaikan. Selamat menonton! Materi yang pertama yaitu ada pengertian pendekatan psikografis dan segmentasi demografis dalam pemasaran. Pendekatan psikografis adalah cara mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup, nilai, minat, kepribadian, sikap, dan motivasi. Tujuannya adalah memahami alasan mengapa konsumen membeli suatu produk, bukan hanya siapa mereka. Menurut Philip Kotler, segmentasi psikografis membantu pemasar menggali motivasi terdalam konsumen sehingga strategi pemasaran menjadi lebih tepat sasaran. Dalam pendekatan ini, pemasaran sangat berkaitan dengan psikologi perilaku konsumen seperti kepuasan, sikap, persepsi, dan loyalitas. Contohnya, konsumen tidak hanya membeli parfum karena aromanya, tapi karena perasaan romantis atau percaya diri yang ingin mereka rasakan. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah pengelompokan pasar berdasarkan data kependudukan seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, dan lokasi. Pendekatan ini banyak digunakan karena mudah diukur dan bersifat statistik. Segmentasi demografis membantu perusahaan mengetahui siapa konsumennya dan seberapa besar pasar yang dituju, tetapi belum tentu mampu menjelaskan alasan dibalik keputusan pembelian. Jadi perbedaan utama terletak pada cara memahami konsumen. Segmentasi demografis segmentasi demografis itu fokus pada siapa konsumen secara data, sedangkan pendekatan psikografis itu fokus pada mengapa konsumen membeli. Segmentasi demografis bersifat umum dan deskriptif, sementara pendekatan psikografis lebih mendalam dan analitis sehingga sangat membantu dalam menyusun strategi promosi dan pesan pemasaran yang sesuai dengan karakter konsumen. Selanjutnya yaitu pentingnya pendekatan psikografis dalam memperluas pasar. Nah, ada 8 alasan utama pentingnya pendekatan psikografis. Yang pertama yaitu memahami alasan atau why, yaitu mengungkap motivasi emosional dan nilai-nilai di balik keputusan konsumen, bukan sekedar data siapa mereka. Nah, yang kedua yaitu pesan yang lebih relevan, artinya menciptakan komunikasi yang terasa lebih personal dan nyambung, sehingga lebih persuasif bagi audiens baru. Yang ketiga yaitu solusi di pasar jenuh, artinya membantu menemukan celah pasar berdasarkan gaya hidup saat persaingan demografis sudah terlalu padat. Dan yang keempat yaitu prediksi perilaku lebih akurat, yang artinya kepribadian dan gaya hidup lebih kuat dalam memprediksi apa yang akan dibeli orang dibanding sekadar data usia atau gaji. Yang kelima yaitu personalisasi mendalam, artinya membedakan orang-orang yang secara statistik sama, yaitu antara usia atau pendapatan, namun memiliki pola pikir atau mindset yang bertolak belakang. Dan yang keenam yaitu efisiensi anggaran, yaitu meningkatkan kinerja pemasaran sebesar 20 hingga 35%, sehingga modal ekspansi tidak terbuang percuma. Dan yang ketujuh yaitu strategi pemasaran presisi, mengganti taktik pukul rata dengan pendekatan yang bernuansa sehingga membangun loyalitas yang lebih kokoh. Dan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu penting untuk B2B dan jasa, yaitu artinya memahami psikologi pengambil keputusan sangat krusial untuk membangun kepercayaan profesional jangka panjang. Nah, dari 8 alasan itu intinya psikografis membantu bisnis berhenti menebak-nebak dan mulai memahami sisi manusiawi dari pasar mereka.
Di bagian ini kita bahas tentang identifikasi karakteristik psikografis konsumen, yaitu melihat konsumen dari gaya hidup, minat, nilai, dan kepribadian mereka. Jadi bukan cuma tahu umur atau pendapatannya saja, tapi juga tahu alasan mereka membeli suatu produk. Nah, penelitian oleh Crystal, Campbell, and Sevel tahun 2025 itu menunjukkan bahwa pada produk private label, gaya hidup dan nilai hidup punya pengaruh besar terhadap keputusan. Artinya cara orang menilai kualitas dan harga itu dipengaruhi oleh karakter pribadinya. Jadi strategi pemasaran gak bisa disamaratakan. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Wongkar tahun 2024 pada brand fashion lokal seperti Erigo. Nah, hasilnya signifikan secara statistik, yang berarti pemahaman terhadap gaya hidup dan kepribadian konsumen benar-benar membantu menentukan target pasar yang tepat. Selain itu, penelitian Rahmawati tahun 2025 pada konsumen kopi kenangan di Karawang juga menunjukkan hubungan yang kuat antara faktor psikografis dan keputusan pembelian dengan korelasi 0,708, dan ini semakin menegaskan bahwa karakter konsumen berpengaruh besar dalam proses pembeli. Secara praktiknya, pendekatan ini tuh membantu perusahaan menemukan peluang pasar baru. Misalnya nih, konsumen yang peduli kesehatan akan tertarik pada produk yang sehat dan berkelanjutan. Sedangkan yang hedonis itu lebih suka produk premium dan eksklusif. Nah, untuk mengidentifikasinya, perusahaan itu bisa pakai survei AIO, wawancara, atau analisis media sosial. Jadi intinya segmentasi psikografis bikin strategi pemasaran jadi lebih personal, relevan, dan tepat sasaran. Selanjutnya adalah penerapan pendekatan psikografis yang dapat meningkatkan efektivitas promosi dan memperluas jangkauan pasar. Dalam pemasaran modern, memahami konsumen tidak cukup hanya dari usia, jenis kelamin, pendapatan, atau lokasi. Di era digital, perilaku konsumen semakin dinamis, sehingga perusahaan perlu menggali aspek yang lebih dalam seperti gaya hidup, minat, nilai, dan kepribadian. Pendekatan ini disebut segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membagi pasar berdasarkan gaya hidup, kelas sosial, dan karakteristik kepribadian. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang membeli, tapi juga mengapa mereka membeli. Pemahaman terhadap motivasi dan preferensi konsumen membuat strategi promosi lebih personal, relevan, dan efektif. Untuk melihat bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas promosi dan memperluas jangkauan pasar, ada beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan. Untuk yang pertama yaitu psikografis dan efektivitas promosi. Pendekatan psikografis membuat promosi lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan gaya hidup dan nilai konsumen. Misalnya, konsumen yang peduli kesehatan akan lebih tertarik pada pesan tentang manfaat dan kebugaran daripada sekedar harga murah. Keputusan pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, sehingga promosi yang sesuai dengan identitas diri konsumen akan lebih mudah diterima dan diingat. Di era digital, pendekatan ini semakin efektif karena data dari media sosial dan e-commerce membantu perusahaan memahami minat dan preferensi konsumen secara lebih akurat. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan relevansi dan engagement konsumen. Promosi yang bersifat umum sering kurang efektif karena setiap konsumen memiliki kebutuhan dan nilai yang berbeda. Dengan pendekatan psikografis, perusahaan dapat membangun komitmen yang lebih personal. Ketika konsumen merasa dipahami, akan muncul kedekatan emosional dengan merek. Jika sebuah merek mampu memperhatikan gaya hidup tertentu, konsumen akan lebih mudah mengidentifikasi diri dan menjadi lebih loyal. Lalu yang ketiga yaitu memperluas jangkauan pasar. Pendekatan psikografis membantu perusahaan menekan segmen pasar baru berdasarkan variasi gaya hidup dan preferensi. Dengan dukungan teknologi digital, perusahaan dapat menarasikan iklan secara lebih spesifik dan berbasis data. Hal ini membuat jangkauan pasar tidak hanya meluas secara geografis, tapi juga berdasarkan perilaku dan karakter konsumen. Yang keempat yaitu dampak terhadap pertumbuhan penjualan. Promosi yang relevan dan tepat sasaran akan meningkatkan minat beli dan loyalitas pelanggan. Ketika konsumen merasa nilai dan gaya hidupnya sesuai dengan merek, hubungan jangka panjang akan terbentuk. Dengan demikian, pendekatan psikografis tidak hanya meningkatkan efektivitas promosi dalam jangka pendek, tapi juga mendukung pertumbuhan penjualan dengan penguatan cerita merek dalam jangka panjang. Baik, itulah pembahasan dari apa yang kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi